Halo, berjumpa lagi dengan saya ya di kuliah kita kali ini. Kuliah sebelum kita libur untuk libur Lebaran ya. Walaupun tampaknya ada perubahan dibandingkan kalender kita yang lalu, jadi lebih pendek ya karena kita mungkin sudah banyak libur ya di rumah. Nah, pengumuman dari kampus itu kita libur Jumat, Sabtu, 22 dan 23 dan kampus mulai buka lagi tanggal 26. 26 itu hari Selasa. Berarti sebenarnya liburnya sebentar aja, tapi tidak masalah gitu ya. Nah, di minggu ini saya akan sampaikan materi ya berkaitan dengan kelanjutan masih tentang inflasi kemarin dan tentang pengangguran. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan sampaikan baik bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas yang dari saya berkaitan dengan inflasi di suatu daerah atau suatu negara, ya. Saya sudah terima untuk yang kelas pagi, sebagian sudah saya terima hasilnya gitu ya. Cuman yang menjadi catatan sebenarnya gitu ya, Anda bisa mengirim 2 file tersebut langsung ke Classroom. Jadi ada beberapa mahasiswa yang katanya tidak bisa mengirim ke Classroom ya, mungkin ada kendala. Saya rasa mungkin kalau tidak bisa ya jangan langsung menyerah gitu ya. Coba aja nanti cari jaringan yang bagus gitu kan, atau kuotanya ditambahin. Karena saya rasa mungkin kalau satu file videonya mungkin yang besar gitu ya. Oleh sebab itu pada penugasan kemarin kan saya utamakan yang PDF-nya duluan dikirim. Ya, PDF-nya duluan dikirim masuk ke Classroom-nya, baru lampiran keduanya adalah yang videonya gitu ya. Jadi PDF-nya masuk dulu. Nah, itu ada beberapa mahasiswa yang terbalik, malah videonya bisa masuk ke Classroom, tapi PDF-nya malah dikirimkan ke email. Nah, sebenarnya kalau bisa itu dibalik gitu ya. Nanti mungkin untuk yang kelas pagi yang sudah due date-nya kemarin hari Minggu, nanti saya rubah aja nanti biar kalau kalian akan coba kirim lagi file yang belum lengkap tadi, Anda bisa lengkapi agar semuanya komplit jadi satu di Classroom-nya gitu ya. Nanti saya mundurkan lagi lah. Mungkin untuk yang kelas malam juga nanti saya mundurkan sampai taruhlah tanggal 25 nanti saya due date-nya saya mundurkan di sana ya. Dan saya sudah lihat beberapa cukup menarik bagi saya gitu ya. Jadi yang membuat video presentasinya sudah saya saksikan gitu ya. Jadi bagus menurut saya ya. Jadi bagi yang sedang mengerjakan untuk kelas malam silahkan dilanjutkan. Baiklah, topik kali ini adalah tentang pengangguran atau unemployment ya. Berbicara mengenai pengangguran sebenarnya ini adalah kasus klasik di setiap negara ya. Permasalahan klasik suatu negara, setiap negara hampir malah dalam perekonomian makronya, karena dianggap suatu beban gitu ya, suatu beban kalau orang itu dikatakan menganggur gitu ya, menganggur. Nah, tapi sebenarnya seseorang dikatakan menganggur itu bukan karena memang lowongannya tiada, misalnya pekerjaan tidak ada, tapi ada beberapa hal mungkin karena dia tidak cocok atau dia sedang mencari sesuatu yang lebih baik gitu ya, sehingga dia tidak bekerja ya. Dan definisi menganggur itu ya yang disampaikan di beberapa textbook adalah dia sama sekali tidak bekerja atau tidak mau bekerja sebenarnya ya. Jadi tidak bekerja, sedang tidak bekerja nih ya, dan tidak mau juga bekerja, atau karena suatu hal dia tidak bisa bekerja nah, gitu ya. Kemudian seorang dikatakan menganggur manakala ia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja namun belum mendapatkannya. Ya, namun belum mendapatkannya. Jadi yang mencari pun sebenarnya walaupun dia masuk dalam nanti angkatan kerja tapi dia masih menganggur lah istilahnya gitu ya. Karena dia mencari pekerjaan tapi belum dapat. Nah, definisi dalam ilmu demografi ya bahwa orang yang bekerja dan orang yang sedang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut sebagai angkatan kerja. Jadi ada istilah tentang angkatan kerja. Ya, angkatan kerja itu adalah kelompok orang yang sedang mencari ataupun sedang bekerja. Dan usianya antara 15 sampai 64 tahun. 15 sampai 64 tahun. Jadi kalau di BPS ya dia melihat
usia produktif gitu ya, dikatakan sebagai usia produktif itu antara 15 sampai 64 tahun, ada yang sampai 65 ya. 65 tahun itu dianggap masih sebagai produktif ya. Kalau PNS itu berapa anunya apa namanya pensiunnya tuh nggak salah berapa 55 atau 65 tahun ya, saya lupa. Jadi mungkin 55 tahun ya pensiun PNS. Anda bisa cek nanti. Kalau apa namanya kalau belum sampai 15 dia belum bisa dikatakan angkatan kerja gitu. Ataupun orang tua sekali gitu ya, walaupun dia masih bekerja dia tidak disebut lagi sebagai angkatan kerja. Nah, yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, mungkin ada apa namanya masyarakat yang mungkin cacat gitu sehingga tidak bisa bekerja gitu ya. Itu termasuk bukan angkatan kerja. Nah, dan tingkat pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi tingkat pengangguran itu rumusnya ya dalam buku adalah jumlah yang menganggur, jadi yang betul-betul nggak kerja gitu ya, dibanding atau dibagi dengan jumlah angkatan kerja kalikan 100%. Jadi satuannya itu persen, walaupun kadang-kadang persennya tidak ditulis. Nah, dan seorang itu dikatakan bekerja penuh bila ia memiliki jumlah jam kerja minimal 35 jam seminggu. Ya, 35 jam seminggu. Sedangkan bila kurang dari 35 jam disebut sebagai pekerja tidak penuh atau setengah penganggur gitu ya, setengah penganggur. Jadi batasannya 35 jam seminggu gitu ya. Seseorang dikatakan bekerja penuh apabila dia memiliki jumlah jam kerja minimal 35 jam seminggu. Sedangkan bila kurang dari 35 jam, itu dikatakan sebagai pekerja yang tidak penuh atau setengah menganggur gitu ya. 35 jam seminggu. Nah, jadi kalau anggap saja 30 kita bekerja Senin sampai Sabtu lah gitu ya, libur Minggu berarti ada 6 hari kita bekerja ya sehingga 35 dibagi 6 itu sekitar 5,8 jam lewat atau ya hampir 6 jam lah ya. Hampir 6 jam kita bekerja setiap hari minimal. Gitu. Kalau jam kerja apa namanya? Jam kerja perusahaan biasanya kan 8 jam ya. Berarti apa namanya? Ini 35 jam seminggunya. Nah, BPS menghitung tingkat pengangguran itu berdasarkan data penganggur terbuka. Data penganggur terbuka. Nah, penganggur terbuka itu apa? Atau pengangguran terbuka itu apa sih sebenarnya? Yaitu pertama, mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Ya. Nah, ini kan intinya pengertiannya seperti pengangguran itu adalah orang yang nggak bekerja. Terus yang orang punya usaha bagaimana? Nah, orang yang punya usaha, yang penting dia bisa pertama dia memperoleh penghasilan dari apa yang dia kerjakan dan jam kerjanya itu 35 jam seminggu minimal gitu ya. Nah, itu dia tidak dikatakan sebagai penganggur lagi gitu ya. Misalnya saya punya usaha nih, punya membuka kafe kecil-kecilan. Saya buka mulai jam 10 sampai jam 10 malam, berarti kan udah 12 jam itu sehari ya. Buka 6 hari seminggu misalnya gitu. Ya, berarti 12 kali 6 kan gitu kan. Sudah berapa? 72 ya. 12 kali 6. Gitu. Itu jadi itu lebih dari 35 berarti sebenarnya tidak menganggur dia gitu walaupun dia punya usaha sendiri. Tapi kalau sedang mempersiapkan usaha masih dikatakan sebagai penganggur. Kemudian mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Jadi ini yang C ini adalah orang mungkin yang putus asa lah sudah ya. Jadi nggak mau nyari lagi sudah. Karena tidak mungkin dapat pekerjaan. Nah, dan juga tidak mau membuat pekerjaan. Kemudian D, mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai pekerjaan. Oke, jadi sudah mulai diterima gitu ya, punya pekerjaan tapi dia belum mulai untuk bekerja. Jadi statusnya dan belum memperoleh penghasilan sehingga dikatakan sebagai masih penganggur terbuka. Nah, jenis pengangguran itu ada beberapa macam gitu ya menurut buku. Ada yang friksional, ya, ada yang pengangguran struktural, ada yang pengangguran siklis, ada yang pengangguran musiman. Ya, musiman. Nah, ini. Jadi pengangguran friksional itu seperti apa ya? Ini terjadi jika perekonomian berkembang pesat gitu. Sehingga dan jumlah serta tingkat pengangguran semakin rendah. Jadi perekonomian berkembang,
Tapi kan masih ada penganggurannya gitu ya. Tapi pengangguran itu semakin berkurang seiring dengan perkembangan ekonomi, ya. Gitu. Jadi memang ada pengangguran, tapi itu friksional istilahnya. Dan itu bisa saja terjadi ya, karena misalnya gini, saya sudah bekerja, misalnya di sebuah perusahaan, tapi karena saya ingin mencari yang lebih bagus, saya resign, gitu ya, resign keluar dan saya ingin mencari lebih bagus. Nah itu sebenarnya dia kan sebenarnya sebelumnya tidak menganggur, ya tidak apa namanya, tidak menganggur dan bekerja, tapi karena dia ingin mencari pekerjaan lebih baik yang karena upahnya diharapkan lebih baik, maka dia menganggur dulu untuk sementara. Tapi dengan catatan memang perekonomian itu sedang berkembang, gitu. Itu friksional. Kemudian yang struktural. Pengangguran struktural terjadi karena seorang tidak mendapat pekerjaan karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pekerjaan itu, ya. Itu. Jadi tidak sesuai lah keahliannya dengan yang dibutuhkan, ya kan? Itu. Misalnya ada perusahaan farmasi yang mau daftar adalah mungkin sarjana teknik sipil. Nah, tentu itu kan nggak cocok gitu ya. Tentu dia pasti akan tetap menganggur. Pengangguran itu statusnya struktural. Karena apa? Sarjana sipil tentu tidak bisa masuk ke farmasi, apalagi yang bagian obat-obatan gitu ya. Yang di sana tentu membutuhkan seorang sarjana farmasi. Gitu. Ya, jadi memang tidak sesuai persyaratannya. Nah, kemudian ada pengangguran siklis, ya, siklis atau siklus gitu ya. Ini terjadi bila mana jenis pekerjaan berubah seiring dengan perkembangan produksi, sehingga seorang harus tidak bekerja terlebih dahulu karena jenis dan waktu pekerjaannya telah selesai sambil menunggu proses berikutnya. Gitu. Nah, jadi ini seperti ada suatu project gitu ya, suatu project yang project itu berurutan pekerjaannya gitu ya. Gitu. Misalnya ada pembangunan rumah gitu ya, pembangunan rumah. Pembangunan rumah diawali oleh misalnya tukang-tukang yang bekerja untuk fondasi, misalnya ya. Nah, ketika fondasi selesai, dia tidak dipakai lagi, ya yang nganggur kan gitu ya. Tapi masuk lagi pekerja berikutnya, yaitu misalnya pekerja untuk kayu dan tukang pasang batu, misalnya gitu ya. Gitu. Nah, selesai tukang pasang batu, itu selesai. Kemudian ganti lagi tukang pasang misalnya pasang apa namanya lantai gitu ya. Itu orang yang berbeda, misalkan itu orang yang berbeda sehingga yang sebelumnya itu nganggur dulu. Kemudian bagian cat, ketika sudah finishing dan cat ya bagian finishing yang bekerja gitu ya. Yang bagian sebelumnya itu nganggur lagi. Nah, tapi dia akan bekerja lagi ketika prosesnya dimulai lagi dari awal. Gitu ya. Misalnya ada pembangunan rumah baru lagi, maka bekerjanya ya itu rolling gitu ya, rolling. Itu istilahnya pengangguran siklis karena siklus. Nah, kemudian kalau pengangguran musliman itu mirip dengan siklis namun karena musim gitu ya, karena musim. Ini biasanya kalau terjadi di sektor pertanian kita, ya sektor pertanian kita, misalnya ada musim saat ini adalah musim misalnya tanam, gitu ya, musim tanam. Jadi petani bisa bekerja. Tapi ketika musim kering gitu ya, dan tidak bisa nanam padi, dia nganggur. Nah itu, jadi itu karena musiman, ya musiman. Atau nelayan juga bisa begitu. Nelayan ketika musim angin dia nggak bisa narik, nggak bisa mencari nafkah gitu ya. Jadi nelayan tidak bisa memperoleh penghasilan pada saat musim angin. Nah, itu contoh untuk yang musiman. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana keadaan ketenagakerjaan atau kondisi pengangguran di Indonesia berdasarkan data BPS ya yang saya ambil untuk per Februari 2020. Nah, sebenarnya angkanya bagus, sebenarnya menarik. Jadi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ya tingkat pengangguran terbuka kita itu sebenarnya menurun. Dari yang sebelumnya 5% menjadi di Februari kemarin 2020 malah 4,99%, tidak sampai 5%. Nah, cuman kalau gara-gara pandemi ini saya rasa pasti akan meningkat ya, datanya belum dirilis oleh BPS, tapi menurut saya pasti akan jauh lebih tinggi daripada 4,99% untuk angka pengangguran terbuka saat ini ya. Nah, selanjutnya dampak negatif dari pengangguran ya adalah ada dua, ya bisa dibagi menjadi dampak ekonomi dan dampak sosial. Nah, dampak ekonomi itu adalah melemahnya permintaan agregat dan juga melemahnya penawaran agregat. Nah, sebenarnya keduanya ini memiliki kaitan yang erat gitu ya, keterkaitan yang erat. Nah, misalnya menganggur.
Menganggur artinya orang tidak punya penghasilan. Maka kalau tidak punya penghasilan, seseorang tidak akan bisa memenuhi eh, keinginannya, kebutuhannya ya. Nah, ketidakmampuan seorang untuk memenuhi keinginannya akan menyebabkan permintaannya juga akan turun gitu ya. Keinginan ada tapi untuk daya beli tidak ada sehingga permintaan sebenarnya turun. Ya itu turun. Nah, sebenarnya karena permintaan turun itu pun ada trade off-nya juga terhadap penawaran sebenarnya gitu ya. Penawaran agregat ya, agregat. Nah, karena permintaan itu tadi turun, maka produksi tentunya turun. Karena produksi turun kan berkaitan dengan penawaran ya, penawaran. Nah, penawaran itu tadi disebut sebagai penawaran agregat. Jadi akibat adanya pengangguran itu, maka penawaran agregat pun bisa turun. Nah, ini sebenarnya kaitannya seperti kalau dalam ekonomi mikro itu dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan. Ya, lingkaran setan kemiskinan di mana penawaran dan permintaan itu punya kaitan yang erat gitu ya. Itu. Jadi kalau satu tidak diperbaiki, maka yang lain juga akan terpengaruh. Nah, ini dampak ekonomi itu pengangguran. Nah, kemudian ada dampak negatif di sisi sosial. Nah, kalau sisi sosial tentu ya, namanya pengangguran itu akan menyebabkan biasanya dari sisi pribadi pun ya, eh, dari sisi pribadi orang cenderung pasti akan minder. Ya. Orang menganggur itu biasanya lebih minder daripada orang yang kerja gitu ya. Jadi status sosialnya juga merasa rendah diri gitu ya, rendah diri bisa. Dan juga yang lebih parah lagi bisa mengakibatkan kondisi sosial lebih buruk yaitu dampak di sisi kriminal kan gitu ya, namanya kita pengangguran. Ya, kemudian sementara kebutuhan tak berjalan, tidak ada jalan untuk bekerja, akhirnya dia mau tidak mau jadi kriminal ya gitu. Jadi ada tindakan kriminal. Seperti kemarin ada cerita bahwa ada napi asimilasi kemudian dibebaskan. Nah, dia bebaskan mau kerja nggak ada kerjaan karena pas kondisi pandemi, mau nggak mau kumat lagi ya gitu. Nah, itulah tadi dampak sosial dari pengangguran. Nah, selanjutnya kaitan inflasi dengan pengangguran, saya menggunakan pendekatan kurva Phillips ya, kurva Phillips untuk pendekatan inflasi dan pengangguran. Nah, A.W. Phillips ya dia melihat melihat kondisi perekonomian Inggris itu tahun 1861 hingga 1957 ya, 57. Jadi dia melihat bagaimana kondisi perekonomian Inggris saat itu. Nah, dia melihat bahwa ada hubungan negatif dan non-linear itu bukan garis lurus ya, antara kenaikan tingkat upah dan pengangguran, wage. Jadi, di sini dia melihat inflasi itu dari sisi upah, jadi kenaikan tingkat sisi upah. Kenapa upah? Ya karena kalau upah naik biasanya harga barang juga akan naik kan gitu. Nah, sehingga di sini dilihat bahwa ketika inflasi itu tinggi, dilambangkan dengan W4 ya, tingkat penganggurannya juga rendah, U4 gitu ya. U4. Nah, kemudian ketika dia W3, maka dia menjadi U3, unemployment ketiga. Jadi menurun. Jadi ketika inflasinya turun, inflasi dari W4 ke W3, tingkat pengangguran malah naik dari U4 ke U3. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa ini hubungannya negatif, ya, hubungannya negatif, dan dia merupakan persamaan yang non-linear. Nah, kemudian ada hubungan kurva Phillips berdasarkan analisis Shortrand, kurva agregat demand dan agregat supply. Ya. Ya, jadi dari analisis itu kita lihat dituangkan dalam dua grafik ini ya. Pertama adalah grafik permintaan dan penawaran ya, agregat AS ini agregat supply, AD agregat demand ya. Dan juga sebelahnya adalah keterkaitan antara inflation rate dan penganggurannya. Nah, kita bisa lihat ya, ketika penawaran pertama dan permintaan pertama itu dilambangkan dengan agregat demand untuk yang permintaan dan supply-nya yang nol gitu ya. Supply-nya nol. Nah, di sini kita lihat bahwa dianggap ada 3 kali kenaikan, ya kenaikan perubahan, ada 3 kali kenaikan. Nah, di kurva ini digambarkan bahwa agregat demand-nya bergesernya lebih besar, lebih jauh. Artinya perubahan permintaan itu lebih cepat dibandingkan perubahan penawarannya, ya. Artinya orang meminta itu, perubahan permintaan itu akan gampang
terjadi dibandingkan dengan pemenuhan permintaannya. Misalnya saja saya ambil contoh masalah saat ini terjadi wabah, maka permintaan akan alat-alat kesehatan kan meningkat banyak gitu ya. Seperti masker kemarin yang terjadi gitu ya. Dibandingkan waktu untuk memenuhinya. Nah, permintaan itu digambarkan dari pergeseran yang warna orange ini ya, dari AD0 ke AD1 ke AD2 gitu ya. Jadi permintaannya loncatnya cepat, sementara pemenuhannya itu sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit. Jadi tidak secepat responnya tidak secepat permintaan barangnya gitu ya. Itu. Nah, kemudian masing-masing akan menyebabkan keseimbangan sendiri. Jadi perpotongannya adalah keseimbangan sendiri ya. Ketika P ini adalah menaik gitu ya, maka permintaannya akhirnya juga akan jumlahnya menaik. Nah, dikaitkan dengan inflation rate ya, perubahan harga ini kan adalah perubahan harga ini ya. Jadi ketika dari 0 1 ini, nah inflasinya ya, penganggurannya itu digambarkan dengan kurva Philip-nya ini. Jadi yang miring ini ada kurva Philip ya, gitu. Nah, ini jadi U0 itu ketika harganya 2 gitu ya. Itu. Oh, ini terbalik, maaf. Ini harusnya yang ini yang ada ini yang angka kedua ya. Yang ini yang angka ke 0 gitu ya. Jadi nanti tolong diganti di slide Anda. Jadi yang U ini unemployment, U ya. U ini unemployment, yang ke 0 itu ketika harga rendah maka dia employment-nya tinggi. Tapi ketika harganya tinggi, unemployment-nya rendah. Nah itu. Nah, jadi Anda bisa lihat kaitannya ini di sini secara short-term. Nah, terus bagaimana di Indonesia? Nah, ada penelitian ya dari seorang lulusan IPB yang melihat inflasi dan pengangguran Indonesia periode tahun 185 dan 2008 ya. Dengan menggunakan pendekatan kurva Philip. Nah, di sini ternyata pendekatan kurva Philip tidak bisa dilakukan di Indonesia untuk tahun 85 sampai tahun 2008. Karena kita lihat trennya ya. Trennya itu kan acak-acakan begini gitu ya. Gitu. Jadi idealnya adalah dia dari atas ini ke bawah ya, seperti di garis saya ini ya, idealnya. Jadi idealnya itu dari sini ke sini gitu. Tapi ternyata tidak gitu ya. Tidak. Jadi tidak berlaku di Indonesia untuk periode ini ya, periode ini. Jadi itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya kurva Philip itu pada saat di Inggris pada waktu diteliti oleh Phillips itu dia menunjukkan tren semacam itu, tapi di Indonesia untuk tahun 85 sampai 2008 tidak menunjukkan tren secara seperti yang digambarkan oleh kurva Phillips ya. Gitu. Oke, saya rasa ini ya yang bisa sampaikan ya. Ini menjelang liburan, mudah-mudahan nanti liburan lebarannya menyenangkan ya. Dan saya mungkin pribadi mohon maaf lahir batin sebelumnya apabila selama mengajar ada kekurangan ya. Dan semoga kita sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.